Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أفضل ذكر فرمانه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, 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 ya Latif, 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 ya Latif. Allah Latif biman yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul azim. Subhanallah wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala
habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما حمدنا وما صلينا على سيدنا محمد هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة بحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وإلى حضرة أولياء الله تعالى في هذا المكان وهذه القرية وهذه المدينة وفي أي كل مكان ولحضرة المرحوم dari sahibul bad Mas Suhaimi atau Pak Helmi dan Mbak Triuningsih yang belum tersebut namanya. Wa bil khusus di hadrati almarhum Bapak Suwarto bin Karya Sentana, almarhumah Ibu Rusminah binti Karya Sentana, almarhumah Ibu Warsih binti Karya Sentana, almarhumah Ibu Sadem binti Fulan, almarhumah Ibu Notijah binti Fulan, almarhum Bapak Wahab bin Fulan, almarhumah Ibu Sirjah binti Fulan, almarhumat dari warga sahibul bait yang belum tersebut namanya. Ya Allah, wa ila hadrati almarhumin almarhumat kami semua yang hadir di sini pada malam kali ini. Ya Allah, wa li hadrati abaina wa ummahatina wa asatidina wa muallimina wa murabbi ruhina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tuan rumah dan pengurus Mas Sofian Cimah. Masih capek ya. Dah apa-apa ya. Saya enggak tahu kalau tapi bisa belum kan? Saya belum. Emang belum pulang kan? Iya makanya saya patokannya sudah dikirain garam gitu. Ya udah, kayaknya pulangnya Senin dan sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pulangnya Senin maka malam Jumat depan kayaknya udah bisa
Kayaknya ya, nanti kabarin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah lama kita enggak pakai slide, kita mulai lagi pakai slide lagi karena mungkin untuk kedepannya saya sebulan sekali kayak jadwal yang kemarin-kemarin. Malam hari ini kita masih melanjutkan kisah-kisah yang ada di Al-Quran, tetapi saya urutkan, yaitu kita sudah membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini ada tulisan meluruskan pemahaman sejarah karena memang ada beberapa sejarah yang seakan-akan bukan salah, seakan-akan tidak sesuai. Coba nanti kita cek. Pertama yang kita bahas adalah kemaksuman para nabi. Semua rasul, nabi yang jadi rasul. Jadi ada nabi, ada ya nabi, ya rasul. Bedanya apa? Nabi untuk kalau rasul itu dakwah untuk umat juga, selain diri sendiri juga untuk umat juga. Jadi begini urut-urutannya. Kenapa sampai ada istilah maksum? Karena seorang rasul ini adalah role model. Beliau dakwah untuk umatnya dan menjadi model buat umatnya, maka mau nggak mau beliau harus terselamatkan dari kesalahan. Bayangkan kalau seandainya seorang rasul kok nakal, salah, pasti umatnya nanti parah lagi. Kan begitu. Karena itu teman-teman, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, rasul semuanya, nggak ada yang latar belakangnya preman terus tobat jadi rasul, nggak ada. Kenapa? Karena tadi rasul itu jadi model buat umatnya. Bagi anak-anak bisa mencontoh rasul ketika masih anak-anak. Ini nggak cuma Nabi Muhammad, semua nabi. Bagi remaja bisa nyontoh nabinya ketika remaja, rasulnya ketika remaja. Ya kita gampang lah karena kita umat Nabi Muhammad. Kalau anak kecil mau nyontoh nabi, yang mana Pak Ustaz? Contoh nabi ketika kecil. Anak remaja nyontoh nabi, yang mana Pak Ustaz? Contoh nabi ketika remaja. Kalau kita udah dewasa begini, atau nabinya gimana Pak Ustaz? Contoh nabi setelah menikah. Ingat nabi nikah monogami awalnya sampai umur 52 tahun baru poligami. Ulangi lagi, sampai umur 52 tahun baru poligami. Teman-teman kalau berani 52 tahun nanti, kalau masih kuat. Saya yakin gak keluar. Kalau sekarang pengennya Pak Ustaz, jangan. Kalau sekarang Nabi belum. Ya Nabi itu monogami itu sampai usia 52 tahun kosong baru poligami. Arti pindah 80 tahun apa? Iya, nggak apa-apa. Kalau kuat. Ya, bukan cuma kuat fisik ya, kuat mental dari istri pertama. Kalau sebelum 52 tahun kita mau nyontoh siapa ya kan gitu kan. Maksum itu apa sih Pak Ustadz? Maksum itu terjaga dari dosa. Ulang lagi, terjaga dari dosa. Terkadang ada seorang nabi yang melakukan kayaknya salah, tapi bukan dosa. Karena salahnya seorang rasul itu nanti ujung-ujungnya jadi hukum. Paling gampang, Nabi Adam makan buah terlarang lah istilahnya. Iya, itu kan salah Pak Ustadz, dosa? Enggak dosa, tapi salah. Secara waktu itu, secara aturan mungkin salah, tapi pasti hikmahnya lebih besar. Kenapa? Kalau Nabi Adam nggak makan buah itu, Nabi Adam nggak turun ke bumi. Padahal sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah bilang kepada malaikat, saya akan membuat khalifah di bumi. Nah, maka makan buah terlarang itu ya skenario-nya Allah juga lah, biar Nabi Adam turun ke bumi yang pertama. Yang kedua, kalau Nabi Adam nggak turun ke bumi, masih di surga, gimana mau punya anak?
Sedangkan Nabi Adam diciptakan karena Allah mau menciptakan makhluk yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu, laulah ulama kulakul aflah. Kalau nggak akan ada Muhammad, nggak aku buat cakrawala dunia ini, termasuk Nabi Adam, surga, neraka dan yang lain sebagainya. Maka Nabi Adam turun ke bumi suatu keharusan, walaupun secara aturan mungkin salah waktu itu. Ya skenario-nya lah, biar manusia ini nggak terlalu sempurna amat, ya ada salah-salahnya, tapi dosa enggak. Nabi Adam nggak pernah berdosa, masuk. Termasuk Nabi Muhammad. Ketika selalu saya sampaikan, ketika beliau dengan para sahabat pulang dari perang, belum sampai Madinah sudah kemalaman, akhirnya beliau bermalam di tengah jalan, buat tenda tidur. Sahabat Bilal yang suruh jaga, nggak taunya yang jaga ketiduran juga, bangun-bangun sudah pagi. Hingga akhirnya ada istilah saat itu qodok subuh berjamaah. Ya udah qodok subuh berjamaah lagi. Salah Pak Ustaz? Enggak. Kenapa kok nggak salah? Kalau nggak ada seperti itu, nggak ada istilah qodok. Ulama nggak ada berani bilang kalau sudah kelewat waktu berarti sholat lagi, nggak ada berani begitu. Kenapa? Aslinya sholat itu ya sesuai dengan waktunya. Mau kuntal kan sudah diwaktuin. Kalau di luar waktu sebenarnya nggak bisa. Anak sekolah masuk 6:30 pulang 2:30. Ketika dia masuk 4:30 tidak jadi absen. Nggak bisa dianggap sekolah, orang belum waktunya. Ketika dia masuknya 2:30 nggak bisa juga, udah lewat. Pun demikian dengan sholat. Kalau zuhur sekarang jam 12-an, nah ini kurang dikit. Kok 11:30 kita sholat zuhur? Nggak bisa. Kenapa? Belum masuk waktunya. Sholat zuhur jam 4 sore harusnya nggak bisa. Kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Tapi gara-gara ada itu kejadian qodok itu, akhirnya semua ulama sepakat kalau sudah lewat tetap wajib sholat. Namanya qodok, bukan ada. Nah gitu. Tapi nanti baru ada perbedaan pendapat lagi. Wajib qodok ini kalau sholatnya yang tadi kelewat itu nggak sengaja, entah ketiduran, kelupaan atau kenapa. Kalau sengaja ya beda lagi nanti. Iya. Ada bilang kalau sengaja ya nggak usah qodok, tapi tobat begitu. Ada bilang lagi ya enggak, orang nggak sengaja cuma qodok, apalagi sengaja lebih wajib lagi. Beda pendapat. Tapi yang jelas kalau nggak sengaja wajib qodok. Lanjut. Masuk itu sekali lagi terbebas dari kesalahan. Bayangkan kalau seandainya seorang rasul kayak ceritanya Sunan Kalijaga. Lah iya, dulunya preman, nakal ya kan, walaupun nakalnya buat orang lain. Nah, tapi kan nggak bisa, tetap diikuti, nggak bisa. Maka sekali lagi seorang rasul dijaga oleh Allah dari awal sampai beliau jadi rasul, sampai beliau meninggal, semuanya terjaga karena apa yang beliau alami dan apa yang beliau lakukan jadi contoh buat umatnya. Nah, lanjut. Sampai sini nggak ada pertanyaan kan? Nggak ada. Lanjut. Sekarang yang akan kita bahas azan. Azan itu siapanya Nabi Ibrahim. Kalau di bahasanya, di bahasa Quran, abi itu bapak saya di bahasanya. Nah nanti ternyata begitu kita teliti bahasa Al-Quran, apalagi bahasa Arabnya, ab ini bisa panggilan buat seorang ayah, bisa panggilan buat seorang ayah angkat. Contohnya Nabi Muhammad ketika dirawat oleh pamanda Abu Thalib, waktu kecil beliau manggil paman Abu Thalib ya abi, bapakku. Ternyata begitu, nanti akan ada masalah lanjutnya. Nah sekarang Azar ini bapaknya Nabi Ibrahim asli atau pamannya, kayak Abu Thalib dan Nabi Muhammad begitu. Terus nanti yang kita bahas adalah Ibrahim mencari Tuhan. Gak tahu teman-teman pernah itu enggak? Nabi Ibrahim. Iya, bukan ini cerita ini.
Yang ketika ngelihat bintang, nah itu Tuhan tuh. Ketika ngelihat bulan, nah itu Tuhan tuh lebih gede. Begitu pagi ya, untuk Tuhan hilang, matahari muncul, nah ini lebih terang, nah Tuhan di pantas nih. Nah, pokoknya itulah nantilah. Tapi aslinya apakah benar begitu? Apa hanya bahasa saja? Lanjut, karena Nabi Ibrahim ini seorang nabi yang terkenal dengan ahli dialek, ahli apa tuh? Kalau bahasa saya ahli mantik, kalau bahasa ini ahli apa namanya? Ahli permainan bahasa. Contohnya ketika beliau diadili dalam rangka menghancurkan berhala, kan beliau bilang ini yang paling gede, kan begitu. Ketika ditanya Ibrahim, siapa yang hancurin berhala ini? Ini yang paling gede, kata Nabi Ibrahim. Orang-orang pahamnya yang hancurin berhala ya ini yang paling gede. Iya, Nabi Ibrahim maksudnya nggak begitu. Ini berhala yang paling gede. Ini yang paling gede. Gitu, udah. Itu namanya ahli bahasa. Sakit dari jawaban ini. Kisah Pak Burung ini juga nanti akan kita bahas kalau waktunya cukup. Dakwah dan mendoakan Azar. Nah, Azar ini terkenal dengan kekafirannya. Apa kerjanya Azar? Bikin berhala. Sekarang boleh nggak kita mendoakan orang begitu, seperti itu? Nah, itu nanti kita bahas. Terus pernikahan dengan Ibunda Sarah. Lanjut pernikahan dengan Ibunda Hajar dan sang putra Ismail. Lanjut renovasi Ka'bah, sang putra Ishak. Dah lanjut selesai. Semoga aja nggak cukup waktunya. Kayaknya nggak cukup, panjang. Nabi Ibrahim itu panjang. Di Al-Quran termasuk Nabi yang disebutkan banyaknya Nabi Ibrahim. Yang paling banyak Nabi Musa. Nabi Ibrahim kalau nggak salah 72 kali Nabi Ibrahim sendiri. Itu banyak gitu. Nabi Musa lebih banyak lagi. Wa idh qala Ibrahimu li abihi itu. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah bapaknya Azar, yaitu Azar, atatakhidu asnaman alihah, apakah engkau menjadikan berhala-berhala tersebut menjadi Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguh saya melihat engkau wahai ayah Azar dan kaummu termasuk orang-orang yang dalam kesesatan nyata. Nih, liabihi di situ maksudnya pada bapaknya. Apakah bapak asli apa enggak? Iya. Ada lagi di surat Al-Anbiya, izqala liabihi wa qaumihi. Itu juga disebutkan ketika Nabi ketemu bapaknya, bapak asli atau bapak angkat. Di sini nanti akan ada perbedaan pendapat. Memang kenapa Pak Ustadz? Nih, kok sampai beda pendapat? Sebagian mufassir menganggap Azar sebagai julukan dari ayah Nabi Ibrahim yang asli namanya Taroh. Nama aslinya Taroh, julukannya Azar. Ada yang berpendapat kebalikannya, Azar nama asli, Taroh itu nama julukan. Ini ada di Hasyiah Sawi juz 2 halaman 24. Dua pendapat ini masih merujuk pada satu sosok yang sama. Tapi kalau yang bawah selain itu, ada juga pendapat lain menganggap antara Azar dan Taroh adalah dua sosok yang berbeda. Bukan, Azar sama Taroh itu beda. Yang Taroh itu yang bapaknya Nabi Ibrahim, Azar itu pamannya. Itu maksudnya begitu. Terus kenapa kok dipanggil bapaknya di ayat? Karena memang sering kata abun itu di dalam bahasa Arab itu dipanggil juga untuk panggilan seorang paman. Contohnya sejarah Nabi kita sendiri ketika beliau manggil paman Abu Thalib sebagai abi, ayahku. Itu salah satunya. Dah, kayaknya panjang kalau disebutkan. Saya langsung lanjut ke sini saja. Nah, masalahnya di sini. Nah, kita pakai ini. Biar bisa ambil tunjuk. Karena ada yang penting. Ini. Di dalam hadis ada hadis seperti ini. Intinya, wah lagi di atasnya ke sampean ini. Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifah.
Nabi pernah bilang bahwa saya ini keluar dari pernikahan, saya tidak pernah keluar dari perzinahan semenjak Adam sampai bapak ibu saya melahirkan saya. Dan saya juga tidak pernah terkena pengaruh perbuatan jahiliyah, nggak pernah terkontaminasi kerusakan jahiliyah. Artinya apa? Bisa kita telusuri bahwa Nabi, kan kita tahu bahwa Nabi Muhammad ini atas kan sampai Ismail sampai Ibrahim, itu orang bagus semuanya. Bayangkan begitu Ibrahim ke atas, Azar, penyembah patung, pembuat patung, kan kayak rancu. Mosok nenek moyangnya Nabi kita kok penyembah patung dan bahkan pembuat patung. Disinilah yang menjadi penggalian para ahli sejarah, apakah Azar itu asli orang tuanya Nabi Ibrahim apa bukan. Nah, sebagian mengatakan bukan, itu hanya paman. Kalau paman berarti aman. Genetika Muhammad nggak pernah melewati orang musyrik, penyembah berhala sampai Nabi Adam. Kalau paman nanti. Tapi kalau memang asli itu seorang ayahnya Nabi Ibrahim, nah ini nanti akhirnya oleh para ulama dirincinya bagaimana Pak Ustaz? Oke, memang semua kakek moyang Nabi sampai Nabi Adam tidak pernah yang terkontaminasi dengan perbuatan jahiliyah. Maksud perbuatan jahiliyah adalah menyembah berhala. Ketika genetika Nabi masih ada. Maksudnya bagaimana? Azar kalau memang itu ayahnya Nabi Ibrahim, Azar ini menjadi penyembah berhala setelah gen Muhammad pindah ke Ibrahim kecil. Ibrahim sudah lahir, pindah ke Ibrahim, Azar baru istilahnya murtad lah kalau istilah kita. Gitu. Iya, dulunya pernah benar ketika masih ada genetika Muhammad. Begitu ditinggalkan oleh genetika Muhammad pindah ke anaknya Ibrahim, baru Azar ini tersesat gitulah kira-kira. Kalau memang Azar beneran ayahnya Ibrahim. Yang pasti hadis ini, nah ini menunjukkan bahwa semua orang yang pernah dilewati gen Muhammad itu benar, tidak pernah melalui perzinahan dan tidak pernah terkontaminasi dengan jahiliyah. Maka jalan tengahnya kayak tadi, bisa jadi Azar ini memang paman, berarti aman, atau bisa jadi Azar ini nakalnya setelah ditinggal oleh gen Muhammad. Dan lanjut. Masalah azan. Sekarang kita lihat silsilah Nabi Ibrahim. Dari Nabi Nuh punya anak 3 yang punya keturunan, Sam, Ham, dan Yafid. Bukan pakai T, pakai Sa. Berarti TS ya. Sa, ya. TS berarti. Iya. Nah, Sam inilah yang nanti menurunkan sampai orang-orang daerah Timur Tengah. Dia menurunkan Iromada Tilaimat itu. Iya, itu nenek moyangnya kaum Irom, itu Irom ini. Silah Ibr ini tetap ngambil dari Alkitab ini, bahasa-bahasa ini. Rihu, Siro, Nahor, Taroh, itu Taroh itu. Taroh ini apakah Azar, apa bukan? Nah, ini perbedaan pendapat oleh para ahli sejarawan. Iya. Dan terakhir Ibrahim. Kalau teman-teman tahu atas berapa orang? Orang kita. Iya, Mas Sofian, mungkin bapaknya masih tahu. Mbak tahu. Masih tahu. Bapaknya Mbak? Udah kenal. Iya. Kalau kita biasa, kalau orang Solo tuh biasa, merentetin nasab sudah biasa. Nah, tuh dan ini teman-teman tahu nasab itu ada ya positif negatifnya lah. Bahwa negatifnya itu kalau kita buat bangga-banggaan itu negatif. Positifnya kalau buat kita beban itu positif. Artinya apa? Kalau kita tahu nasab kita orang baik semuanya, pantas-pantasnya kita jaga kebaikan itulah. Jangan menjadi orang pertama yang jelek di antara nasab ini, kan begitu. Jangan sampai. Lanjut. Sambung gitu nih.
Jadi Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Babilonia itu sekarang mana? Irak. Iya benar. Dan kaumnya beragama Mesopotamia kuno, penyembah banyak dewa dewi. Masa pemerintahan Raja Namrud mengalami razia bayi. Cerita Nabi Ibrahim itu hampir sama kayak cerita Nabi Musa. Pernah kena razia bayi dan dapat berjalan dan bicara pada usia 20 hari. Kayak Nabi Isa. Nabi Isa malah masih bayi, baru lahir langsung bicara. Karena Nabi Ibrahim 20 hari udah bisa ngomong, udah bisa jalan. Cuma ceritanya nggak seheboh zaman Nabi Musa, nggak seheboh zaman Nabi Isa. Karena ini terlalu jauh tahunnya. Ini satu. Yang kedua, teman-teman ingat nggak? Atau mungkin pernah dengar nggak? Nabi Ibrahim itu makamnya di mana? Makam. Iya, itu tapak itu, tapak jelas itu. Yang makam asli, bukan. Di Hebron. Nah, Israel. Jangan lupa, Israel zaman dulu kan Palestina semua. Dulu kan Palestina cuma gak ada Israel zaman dulu. Sebelum ada negara Israel kan Palestina semua itu. Nah, di Hebron ada makamnya Nabi Ibrahim, Bunda Sarah, terus kalau nggak salah anaknya Nabi Ibrahim siapa? Nabi Ishak di situ juga. Nah, disinilah maka kita terkadang dilema ketika melihat perang kayak sekarang ini. Satu sisi pengennya kita udah Allah hancurin aja lah Israel kan begitu. Satu sisi ternyata punya situs penting di situ. Yang kalau dihancurin sayang. Satu sisi. Nomor 2, silakan buka di Google di masalah data. Kalau nggak salah, hampir 20% warga Israel itu Muslim. Nggak semuanya Yahudi. Ya, mayoritas memang Yahudi mayoritas. Tapi ternyata hampir 20% Muslim. Banyak Islamnya daripada Kristennya. Ada juga yang Nasrani yang Kristen. Tapi banyakkan Islamnya dibanding yang Kristen ya. Islam itu kedua gitu. Bayangin kalau kita hancurin aja lah semuanya, kasihan juga kan saudara-saudara kita juga itu. Maka dilema di sinilah teman-teman yang tahu di sana itu ya tadi pada mentok-mentoknya yang diincer ya yang militer saja. Iya. Karena ada dilema. Ada situs, ada juga yang Muslim dan yang lain sebagainya. Walaupun sekarang ini katanya yang Islam gak boleh masuk bunker ya. Ada tadi saya sebelum maghrib baru baca itu beritanya. Nasrani sama Muslim gak boleh. Yang boleh masuk bunker hanya yang Yahudi. Ada videonya pada ribut di situ. Iya, karena sebelumnya boleh semuanya. Yang sekarang kan malah gak boleh. Ya udah biar nggak apa-apa, malah biar kesisir sendiri. Lanjut. Ini buku. Bukan. Iya benar buku. Seorang penulis. Iya. Lanjut. Hijrah 187 itu maksudnya halaman. Bukan lahir, tahun bukan. Jadi teman-teman semuanya, memang dalam hal sejarah kita nggak bisa ninggal Alkitab, nggak bisa. Ada lagi yang perjanjian lama apalagi nggak bisa. Memang kita kadang-kadang harus ngambil dari situ. Tapi jangan lupa begini, dalam hal mensikapi Alkitab, kalau kata mereka Injil itu yang sekarang kita membenarkan 100% juga nggak boleh, karena kita tahu bahwa itu sudah diutak-utak. Kita menolak 100% juga nggak boleh. Namanya diutak-utak masih ada yang asli walaupun sekian persen. Gitu maksudnya. Jadi terus bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Ya udah, kalau yang kira-kira masih ada kecocokan dengan kita, oke. Kita terima, tapi yang kira-kira dia nggak cocok, dan jangan dipakai. Nah sekarang kalau cuma masalah sejarah begini, kan nggak bisa kita nggak cocok karena sejarah. Maka ya udah, hanya sebagai pengetahuan saja.
bener ya alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa, secara doa bukan hukum kan begitu. Lanjut. Nah sekarang yang kedua yang kita bahas adalah Ibrahim mencari Tuhan. Kalau kata-kata bahasa buku ini aslinya di sini ayatnya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, ini maka dari kan. Oh iya. Suatu ketika Nabi Ibrahim lewat di satu kaum, satu perkampungan. Nah, perkampungan itu ceritanya teman-teman semuanya, di perkampungan itu tuh mereka itu penyembah bintang. Maka ketika beliau sampai daerah situ, beliau melihat bintang nih, falamma janna al-lailu al-kawkaba, ketika malam sudah menutup atau udah gelap, kelihatanlah bintang-bintang. Lantas beliau bilang, oh ini Tuhan. Tapi ketika falamma afala qala la uhibbul afilin, begitu sudah fajar menyingsing kan hilang tuh bintang-bintang itu. Terus beliau bilang, wah masa Tuhan hilang. Nah, terus beliau melanjutkan perjalanan sampai di daerah yang menuhankan bulan. Maka ketika beliau melihat bulan bersinar terang, bulan purnama lah, maka beliau bilang, oh ini Tuhan. Tapi ketika sudah redup, sudah mulai pagi, kan hilang lagi tuh cahaya bulan itu. Beliau bilang, enggak, mosok Tuhan kok enggak bisa menunjukkan yang benar. Ini mah sesat ini tadi. Artinya apa? Menyadarkan orang kampung yang salah menuhankan materi. Artinya di situ. Bukan tuh Nabi Ibrahim, oh Nabi Ibrahim nyari Tuhan dulunya Tuhannya bintang, bulan, matahari, enggak. Itu adalah bahasa beliau gimana ya? Biar orang itu enggak tersinggung. Nggak tersinggung itu begini, jangan Tuhan ke bulan, nggak begitu, nggak begitu. Jadi diikuti alurnya, tapi dibantah lagi, biar mereka mikir, begitulah kira-kira. Sampai ketika beliau melihat matahari, beliau bilang, oh ini nih Tuhan nih, dia lebih gede, lebih terang. Tapi ketika mataharinya sudah turun gelap, apa ujung-ujungnya? Enggak lah. Masa Tuhan kok neko-neko begini gonta ganti terus. Ini bari'um mimma tusyrikun. Sungguh saya terbebas dari kemusyrikan-kemusyrikan mereka. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ngambilnya dari sini nih yang doa iftitah itu. Jadi teman-teman semuanya, ini yang benar adalah beliau menjelaskan kepada umat yang gonta-ganti Tuhan. Jangan ada yang perlu diamankan enggak? Enggak ada. Dah, baru sini aja lah. Hujan ini, santai-santai. Ya, sini ya kalau hujan. Iya, betul. Enggak apa-apa, bisa maju. Bisa maju. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, nggak ada istilah kan tadi dari awal kita bilang nggak ada seorang nabi dulunya preman terus tobat jadi nabi, nggak ada. Termasuk Nabi Ibrahim dari awal beliau mukmin, beliau nggak pernah nyembah bintang, nggak pernah nyembah bulan, nggak pernah nyembah matahari. Maksud saya begitu. Saya luruskan itu di sini. Termasuk tadi yang ajar tadi kita luruskan. Artinya beliau nggak pernah musyrik, beliau nggak pernah menyembah selain Allah. Tetapi kata-kata beliau yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah untuk menjelaskan kepada kaumnya yang saat itu mereka itu penyembah apa namanya? Ya benda langit lah, begitu. Kalau namanya apa? Kalau bahasa agamanya apa? Iya, kan animisme, dinamisme, kan begitu tuh. Kalau nyembah makhluk langit apa namanya itu? Astralisme. Iya begitulah kira-kira lah. Lanjut. Jadi teman-teman semuanya nanti kalau dengar ada istilah Nabi Ibrahim pernah menyembah ini, enggak, itu salah. Beliau menjelaskan kepada umat, bukan beliau yang menyembah, bukan. Iya, dakwah. Beliau juga pernah nih ngalamin ini. Sakit dan jawaban atas penghancuran belanda. Jadi begini. Waktu beliau sampai di daerah Namrud itu, di kotanya, mereka itu bukan penyembah bintang, bulan, matahari, bukan, tapi mereka penyembah berhala.
Nah, karena mereka nyembah berhala, mereka punya tempat khusus di peribadahan mereka. Kalau kita namanya masjid, kalau mereka nggak tahu itu namanya apa itu. Tempat penyembahan berhala. Jadi ruangan besar yang isinya berhala dan ada satu berhala rajanya, berhala gedenya. Itu. Nah, di kota itu ada kebiasaan pesta tahunan. Apalah kita lah namanya lah. Bukan, ya kayak karnaval tahunan. Bukan persembahan, bukan untuk Tuhannya, bukan. Memang untuk senang-senang tahunan. Di luar, di jalanan, bukan di tempat tadi, bukan. Di jalanan, di kotanya, bukan di tempat ibadahnya, bukan. Nah, ya pokoknya gitulah. Ya ada ya kalau kita ya kayak Agustusan lah mungkin. Nah, sekup negara. Semua orang keluar semuanya ke, ya kalau zaman sekarang ke Monasnya, zaman dulu ke alun-alunnya gitulah. Ya untuk pesta rakyat. Suatu ketika pas itu orang-orang pada keluar semuanya, banyak orang yang nyamperin Ibrahim Muda saat itu. Mereka bilang, ayo Ibrahim, ikut, ayo ke sana bareng-bareng. Apa jawaban beliau? Enggak. Fakola ini sakit. Enggak, sungguh saya lagi sakit. Saya tanya. Nabi Ibrahim saat itu sebenarnya sehat secara fisik. Iya. Ketika disampaikan orang-orang diajak pesta rakyat, beliau bilang, sungguh saya lagi sakit. Berarti bohong apa enggak? Bohong. Ayo, saya tanya. Bohong cuma bagus. Lah, ngapain bohong? Bagus gimana? Nih. Kan pasti diajakan ntar buat apa bohong. Kata para ulama yang menafsiri kata-kata ini, maksudnya sakit di sini, iya, sungguh saya sakit. Maksudnya apa? Sakit hati, bukan sakit fisik. Iya. Melihat orang-orang pada pesta yang pestanya salah, melihat orang-orang yang pada nyembah yang sembahnya salah. Nabi Ibrahim itu sakit hati, bukan sakit fisik. Tuh, ya. Tapi jangan ditiru ya ini ya. Kata guru saya, permainan kata itu boleh kecuali kepada dua orang, kata beliau. Satu kepada orang tua, kedua kepada guru. Jangan macam-macam pakai permainan. Enggak apa-apa itu. Buat aja. Tapi guru saya nggak bilang kepada istri kan. Mana-mana enggak ini kagak bisa pakai ini kan. Awal ini gimana? Saya nggak bilang boleh ya. Ntar bilang wah kata Pak Ustadz malam Jumat boleh kan? Bahaya. Disabotase sama istri-istri kita. Lanjut. Boleh. Jangan permainan kata. Yang kedua, begitu mereka pada pesta ini, masyarakat pada keluar semua ke alun-alun buat pesta rakyat, Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan mereka, bawa kampak, dihancurin semua itu berhala-berhala itu, ditinggalin satu berhala yang paling gede, terus kampaknya dikalungin. Kebenaran yang paling gede dikalungin. Tahu kenapa nggak dipegang? Kenapa mungkin beralanya nggak bisa pegang ini kali? Entah gimana bentuknya. Pokoknya dikalungin, dijemput di situ. Nah, begitu pagi-pagi, pernikahan aja yang kedua. Dulu. Ya. Setelah hancur semuanya, tinggal yang gede. Pagi-paginya heboh masyarakat.
Kenapa? Tuhan kita hancur, bukan Tuhan kita hancur. Diselidikilah siapa yang hancurin, ya kan? Sebenarnya nggak tahu kalau yang hancurin itu Nabi Ibrahim. Tapi mereka tahu yang nggak berangkat ke pesta cuma Ibrahim. Taunya itu. Yang hancurin nggak tahu siapa, tapi yang nggak berangkat Ibrahim. Karena itulah langsung Ibrahim muda saat itu dibawa ke pengadilan. Begitu dibawa ke pengadilan, diadili, Ibrahim, bener kamu pas kemarin malam itu nggak ke pesta, ya. Terus bener kamu yang hancurin berhala-berhala itu, kata Nabi Ibrahim, nih, bal fa'alahu kabiruhum hada. Sebenarnya pelakunya, patung yang besar adalah ini. Jadi beliau tidak mengatakan bahwa yang pelakunya adalah patung yang paling besar. Oh pelakunya, itulah kira-kira kalau bahasa kita tuh. Oh pelakunya, ini yang paling gede ini. Itulah kalau bahasa gampangnya begitu. Ibrahim itu pelaku yang besar ini. Bukan. Bukan. Gini, kan bermain kata. Kamu yang ngancurin berhala ini ya? Itulah. Terus jawabnya kalau bahasa kita, oh yang ngancurin. Ini yang paling gede. Karena ada apaknya. Secara langsung dan duduk tapi kias ya. Apa namanya? Suruh nanya ke dia langsung bisa jawab. Bukan. Itu endingnya. Bukan. Jadi Nabi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan, tapi nunjukin ini patung yang paling gede. Oh yang ngancurin, gitu kan? Ini patung yang paling gede. Sambil tunjuk patung yang paling gede itu ini. Jadi beliau bukan bilang yang ngancurin ini, bukan, tapi ini patung yang paling gede. Iya, itu namanya permainan kata. Maka tanyakanlah kepada beliau. Ya udah tanya aja coba. Dijawab enggak. Akan tujuannya memang ke situ. Yang mana mungkin ada lanjutnya ini, lah mana mungkin patung kok bisa bicara. Terus Nabi Ibrahim lanjutin, udah tahu kok bisa bicara pakai disembah. Sebenarnya aslinya itu Nabi Ibrahim itu tidak disalahkan gara-gara ngancurin patung, tapi tadi itu karena sakit hati udah tahu gak bisa bicara disembah. Akhirnya menguatkan ini nih biar gerohnya langsung ditangkap dan dibakarkan dari situ. Memang sengaja Nabi Ibrahim ngomong begitu di depan pengadilan, disaksikan orang banyak, biar mereka pada mikir bahwa patung yang nggak bisa apa-apa, ngomong aja nggak bisa, kok disembah, dihancurin aja dia nggak bisa bela diri, kok disembah. Gitulah kira-kira. Itu dakwahnya beliau ketika masih muda. Ya masih itulah. Kita lanjut. Belum nikah, masih muda. Nanti akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap terus dibakar. Masih ada sekarang ini tempat manjaniknya. Manjanik itu apa ya? Ketapel. Jadi tiang kiri, tiang kanan Nabi Ibrahim tarik pakai karet terus dilemparkan ke tengah api. Kenapa? Karena saking besarnya api. Besarnya api di situ dikisahkan, sampai Al-Bujunya awalnya mau jorokin, lah pura-pura dekat jorokin, dekat aja nggak berani, Al-Bujunya kebakar sendiri, gimana bisa jorokin? Nah, terus dibuatlah ketapel itu. Tuh. Yang kedua, saking besarnya api dikisahkan sampai nyalanya itu 40 hari 40 malam. Saking besarnya. Nomor 3, kayu yang dibuat bakar Nabi Ibrahim yang di alun-alun itu bukan cuma dari Namrud, tapi juga patungan para masyarakat yang pada kesel. Itu hanya dihancurin patungan. Yang keempat, kalau ini kisah ini, Bapak silakan percaya ya silakan, enggak ya silakan. Tapi ada kisahnya di beberapa kitab. Ada 2 hewan saat itu. Yang satu cicak. Iya. Cicak dari jauh niupin. Ketika ditanya ngapain Bapak mau tiup, biar apinya gede. Satu. Yang kedua kodok.
dari jauh nyemprotin pakai air, mengaruh. Pak bisa gede itu kok disemprotin pakai air sama kodok, nggak ngaruh. Cuma ditanya kenapa? Biar apinya cepat mati. Tapi yang dilihat bukan pengaruhnya, tapi niatnya. Niat dan sudah dilaksanakan walaupun nggak ngaruh. Karena itu teman-teman katanya ini dulu pernah ditanyain. Akhirnya cicak itu salah satu binatang yang memang boleh dibunuh, dan kodok salah satu binatang yang tidak boleh dibunuh. Salah satunya adalah karena ada kisah itu. Cuma karena sekali lagi pasti ada hikmah yang lain. Saya bilang pasti ada hikmah yang lain. Apa hikmah yang lain? Wallahu a'lam. Kenapa kok cicak boleh dibunuh? Pasti ada hikmah yang lain. Bukan hanya karena itu. Karena terus terang kita tidak mengenal istilah dulu tuh dosa apa namanya? Dosa turunan. Nggak ada. Jangankan dosa turunan nggak ada. Kalau pahala turunan malah ada. Pahala turunan gara-gara orang tuanya baik, anaknya ikut menikmati semua, begitu. Ya tapi kalau dosa turunan harusnya nggak ada. Sampai ketika orang tuanya yang salah pun anaknya nggak bakal di penjara. Itu dosa turunan memang nggak ada. Tapi kalau efek tetap ada efek. Ada dua orang. Yang satu orang baik di kampung itu, yang satu orang jahat, preman, nakal, ganggu aja di kampung itu. Saya yakin ketika dua-duanya meninggal, masyarakat lebih respect ke anak cucunya yang baik daripada ke anak cucunya yang jahat. Itu namanya apa namanya? Dosa turunan ya itu namanya. Terus apa namanya kalau gitu? Tetap orang akan jaga jarak pasti. Walaupun anaknya yang jahat ini nggak jahat kayak bapaknya, tapi tetap orang akan tetap ada jarak. Namanya apa namanya kalau itu? Dosa turunan apa enggak? Tetapi orang tahu orang nggak jahatin dia, tapi jaga jarak pasti iya. Apa namanya itu? Kayaknya yang berimbas sama dia kali. Iya. Yang orang disakitin sama dia kan namanya. Ya namanya apa? Ya dendam. Tak ulangi ya. Di sini kampung ini ada satu rumah, orangnya baik, dermawan, suka nolong apa. Begitu dia meninggal, saya yakin warga sini ke keluarganya dia, entah istrinya, anaknya pasti baik. Warga. Tapi begitu ada satu warga yang nakal, sebenarnya rusuh, gangguin tetangga, maling punya tetangga, bukan orang lain yang jauh, itu pun tetangga sendiri diambil jadinya begitu kan. Begitu dianya meninggal, saya yakin warga ke keluarganya, walaupun tahu kalau keluarganya ini sejahat yang meninggal, keluarganya mah nggak nakal Pak Ustadz, yang nakal mah suaminya, pasti agak ada jarak. Itu biasanya begitu. Dan itu nggak tahu namanya apa, bukan dendam lah. Dendam kan udah meninggal kan nggak, kita nggak bisa nyalahin anak istrinya. Nah terserah begitulah. Lanjut. Jam berapa ini? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ini ada di Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, wahai Tuhan, tolong dong kasih lihat saya, engkau kalau menghidupkan lagi itu kayak apa? Itu kira-kira. Tuhanku perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Lantas Allah jawab, awalam tu'min, kamu gak percaya? Kata Nabi Ibrahim, bala, percaya ya Allah. Cuma kan walakin dia tumainna qalbi. Cuma pengen biar hati saya mantap itu aja, mantap aja. Kalau dia sendiri kan lebih mantap. Langsung Allah bilang fakhudh arba'atan minat toyir, ambil 4 unggas. Nah wakilah 4 ini, 1 gagak, 2 ayam, 3 merpati, yang 4 pasangnya lagi ya. Pokoknya burung-burungan termasuk unggas, ada ayamnya. Itu kata para ulama mewakili sifat-sifat manusia. Termasuk ayam itu mewakili orang yang nafsu syahwatnya, gagak orang yang nafsu membunuhnya, dan seterusnya. Itu ada merpati orang yang dan seterusnya lah, ya macam-macam.
Pas aja kan? Udah, nggak usah dipas-pasin. Iya. Pas. Di komentar terkait selesai semuanya. Di komentar kasih tahu was. Nah, kalau sudah dapat 4 unggas ini, burung-burungan ini, ya, sembelih terus acurin. Di situ disebutkan bahwa setelah kesembelihan Nabi Ibrahim terus di apa tuh namanya itu? Kalau bahasa Jawa itu dideplok itu apa mas? Ini deplok Dideplok itu kata apa? Ditumbuk, ditumbuk. Ditumbuk jadi satu. Ditumbuk bukan tumpuk. Tutu. Iya. Nah bahasa kampungmu dideplok. Tutu. Ya udahlah, apalah. Ya. 4 unggas tadi ditutu atau ditumbuk jadi satu. Jadi satu dicampur. Kalau sekarang di blender lah. Iya. Jadi satu. Terus dijadikan 4 lagi. Jadi 4 lagi. Nih. 4 ekor burung cincanglah semuanya olehmu, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bagian dari bagian itu. Dijadikan 4 lagi. Terus setiap satu apa namanya ini? Satu bagian ditaruh di satu bagian. Ditaruh di 4 bagian. 4 burung ditumbuk jadi satu, dicampur, terus ditaruh di 4 bagian yang berbeda. Habis itu terus disuruh panggil. Kemudian panggillah mereka. Dipanggil, gagak datang, ayam itu, iya. Sama tuh blok. Apa? Dari sinilah Nabi Ibrahim menyaksikan asli langsung bahwa berarti Allah nanti kalau menghidupkan orang yang begitu. Nanti di akhirat ketika setelah kiamat orang akan bangkit lagi ya bisa jadi seperti itu. Padahal ketika di dunia sudah bisa-bisa. Mana bisa-bisanya Pak Ustadz? Oh dia meninggal di laut, dia makan ikan terus ikannya banyak yang makan, ditangkap nelayan terus ke WC, macam itu lah. Nanti tetap bisa lagi beri lagi. Dah begitu. Sampai sini ada pertanyaan, nggak ada kita lanjut. Ini aja salah saya. Iya. Nah, sampai adalah nanti lah. Berdakwah dan mendoakan azan. Nih. Inilah doanya Nabi Ibrahim yang mana kata para ulama sama dengan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Karena itu Nabi Muhammad paling cocok dengan Nabi Ibrahim. Satu-satunya Nabi selain Nabi Muhammad yang kita sebut di dalam sholat Nabi Ibrahim. Kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim. Gitu. Gak ada Nabi Musa gak ikut. Padahal Nabi Musa pahlawan kita. Gara-gara beliau 50 jadi 5. Iya, pahlawan kita tuh Nabi Musa. Coba gak ada beliau tetap 50 kita babak belur. Gara-gara beliau jadi 5. Tapi ketika sholat ini sudah dimulai, yang disebut tetap Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Kenapa? Karena memang secara naluri, sikap dan seterusnya, Nabi Muhammad ini paling cocok dengan Nabi Ibrahim. Nih, doanya Nabi Ibrahim. Wahai Tuhanku, sesungguhnya benar itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia. Laporan dulu. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Kalau mereka ikut saya, ya Allah, mereka golongan saya. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, nggak ikut saya, ya Allah, maka sesungguhnya aku maha pengampun dan maha penyayang. Tuh. Kalau mereka nggak ikut saya, engkau kan maha pengampun maha penyayang, ya Allah. Itu Nabi Ibrahim itu. Beda dengan Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan satu kafir pun, satu keluarga kafir pun di atas muka bumi ini, ya Allah. Kenapa? Kalau mereka kafir, punya anak nanti kafir lagi, habisin aja. Nabi Nuh. Makanya ketika Nabi Muhammad Isra ataupun Nabi Nuh Mi'raj, beda aliran. garis keras. Iya, tapi Nabi Ibrahim sampai bahkan Nabi Ibrahim bilangnya ke-7 paling tinggi.
Kenapa? Mirip dengan Nabi kita, penyayang. Kalau mereka ikut saya, mereka termasuk golongan saya. Tapi kalau mereka tidak ikut saya, ya Allah, bukan maha penyayang, maha pengampun. Terserahlah, gitu kira-kira lah. Enggak terus habisin ya Allah, enggak. Bayangkan ketika Nabi ke Taif, yang saat itu ditipu sama orang-orang Taif. Sampai Taif yang katanya aman, ternyata belum sampai masuk, dilemparin batu, dilemparin kayu. Sampai malaikat penjaga gunung ngomong ke Nabi, bilang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau kau izinkan ya Rasul, saya angkat gunung ini, saya timpakan orang-orang Taif. Enggak cuma mereka nipu doang, tapi mereka juga menyakiti engkau. Apa kata Nabi? Jangan. Saya masih berharap akan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu nanti. Langsung beliau ngangkat tangan, Allahumma qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasihlah petunjuk kepada kaumku, mereka begini karena mereka enggak tahu ya Allah. Itu Nabi kita sama dengan Nabi Ibrahim. Maka nabi nabiyyin, nah ini baru dalil ini. Walladzina amanu, tidaklah sepatutnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, kita termasuklah inilah. Walaupun iman kita tipis tapi masih iman kita, tenang aja. Iya. Ayastaghfiru lil musyrikina, memintakan ampun kepada Allah kepada orang-orang musyrik. Udah tahu nggak Islam, udah tahu kafir, terus kita mintakan ya Allah ampunilah dosanya, nggak boleh. Tiada sepatutnya bagi nabi dan orang memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, nggak boleh. Walau kanu uli kurba, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kerabatnya. Mimba dimata bayyana lahum annahum ashabul jahim, bahwasanya setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu penghuni neraka. Orang kafir itu kalau sampai meninggal masih kafir, neraka. Udah tahu kalau mereka jalurnya jalur neraka, terus kita doa ya Allah ampuni dosanya, enggak boleh. Itu maksudnya. Ya, ini dalil bahwa kita nggak boleh doain orang kafir. Nah, ini dulu pernah saya sampaikan, kita sendiri ngalamin. Siangnya di apa namanya, kalau orang Kristen berapa ini? Bukan meninggal kok, mati kok. Ya pokoknya siangnya setelah dikubur itu Kristen semuanya. Sorenya istrinya datang, Pak Ustadz tolong nanti malam ajak jamaah ya tahlilan ke rumah. Istrinya Islam, suaminya Kristen, anaknya 4. Saya tahu karena tetangga. Itu saya yang dengar waktu dulu awal-awal dulu itu maunya suaminya itu paru-paru. Yang 2 ikut suaminya Kristen, yang 2 ikut istrinya Islam. Jadi secara sosial suaminya ini nggak pernah maksa istrinya ikut dia Kristen, enggak. Jadi suaminya Kristen, istrinya Islam, tetap jalan terus berdua, punya anak 4 ini yang maunya suaminya 2 Kristen 2 Islam. Tapi yang diminta oleh suaminya 2 Kristen ini dulu waktu saya masih mudaan dulu sebelum nikah, saya kalau ngajar Quran, ngajar Iqra gitu, dia ikut datang. Pak Ustadz ikut ngaji, ya udah sih ngaji. Ya katanya Kristen itu. Tapi ntar kalau sudah Isya, dianya langsung cepet-cepet pulang. Pak Ustadz, saya mau pulang dulu ya sebelum ayah pulang katanya. Ya udah saya tanya temennya, katanya dia kan bapaknya kan disuruhnya dia Kristen. Pak Ustadz tahunya bapaknya dia masih Kristen. Jadi ngaji itu ngumpet-ngumpet dia. Saat jangan sampai ketahuan bapaknya, gitulah kira-kira. Itu nggak tahu sampai sekarang di mana itu. Karena ada pindah. Nah waktu suaminya meninggal, istrinya ini ngomong, Pak Ustadz tolong ajak jamaah nanti malam ke rumah buat tahlilan. Nah, ini kan mimpin tahlil nih. Kalau tidak begitu gimana? Ini ayo, yang minta Islam, bukan Kristen yang mati. Karena udah tahu Ustaz. Iya. Ustaz saya. Kalau nemuin jandanya boleh. Dunia sudah. Kayak wangi aja loh pajak berani. Tenang. Pasti berkata tadi. Nah, nanti dipotong kirim ke grup. Jangan dilihat kata itu. Jadi gini Mas. Ya, satu pertimbangannya, yang minta ini Islam. Ya, kalau sampai kita tolak,
nanti malah mungkin efeknya bisa jadi lebih bahaya, bisa jadi dia makin jauh dari kita. Yang kedua, yang tidak boleh kan mendoakan ampun untuk orang musyrik. Ya udah, kita datang aja, kita tetap tahlilan, yang kita doain keluarganya perempuan yang Islam. Berarti kan nemenin janda benar. Jangan gila. Dipotong kasih saya. Iya, jadi ini namanya takziah, Mas. Takziah itu, takziah jangan nemenin ya. Takziah itu menghibur sahibul musibah. Tapi kalau dia mah kan kayak nemenin tuh. Jangan dipotong. Jadi yang musibah kan muslim. Ya udah, kita datang ke situ, kita biar dia seneng, tetap kita berdoa, ngaji, yasin, tahlil, doa. Tapi yang kita doakan bukan yang mati tadi siang. Ya, keluarganya dia kan orang Islam nih, punya keluarga muslim juga pasti yang sudah meninggal. Kita doakan aja gitu. Satu, yang kedua, kita doakan biar yang ditinggal oleh yang meninggal ini tetap istiqomah Islamnya, istiqomah iman Islamnya, kan begitu. Nah, yang ketiga, yang ketiga tetap kita ingat, jangan sampai ini yang tadinya sudah salah makin lepas. Kita tarik lagi lah, kira-kira gitulah. Kita tarik lagi biar gak lepas ke mereka. Nah gitu ya. Jadi jangan ditolak. Jangan ditolak. Gak usah disebut. Ya, kita sebut yang masih hidup aja. Semoga yang ditinggal, ada ibu, ada anak-anak, semoga tetap dijaga iman Islamnya. Gitu aja. Al-Fatihah itu ya. Nah, jadi ini namanya dakwah. Pakai strategi, jangan kaku, mentang-mentang nggak boleh gini-gini. Tenang gitu. Nanti kalau ada tetangga yang wah parah itu, masa orang meninggal non muslim didoain, nah, berarti dia nuduh siapa yang doain yang non muslim. Kita doain yang masih hidup, biar istiqomah iman Islamnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Pernikahan dengan syarat besok aja lah. Iya. Solusi itu, apakah itu salah satu ketika nanti bersedih atas Abu Thalib? Ya. Kalau masalah itu, wallahu alam, yang pasti ini adalah dalil itu. Yang kedua, yang tentang Abu Thalib itu malah yang setahu saya itu bukan yang ini, tapi yang innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha itu. Ketika Nabi bersedih atas wafatnya Abu Thalib, kenapa sedihnya Nabi? Karena Abu Thalib ini sebagai pengganti ayah atau ayah angkat, juga pembela Nabi. Sayangnya sampai meninggal kok nggak syahadat. Itu sedihnya malah di situ. Nah, akhirnya Allah negur bahwa innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh, pakai sungguh engkau wahai Muhammad nggak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Kita ingat sebelumnya ada namanya, siapa itu namanya? Aduh, yang bunuh Paman Hamzah siapa namanya? Bukan, lupa saya namanya. Pembunuh Paman Hamzah. Itu malahan dulunya bunuh Paman Hamzah. Paman Hamzah ini pembela Nabi juga. Iya, tapi malah masuk Islam. Kan gitu. Ya, ada orang yang dihadapkan Nabi masuk Islam atau syahadat, malah nggak syahadat. Paman Abu Thalib. Jadi Allah menegur bahwa itu menunjukkan bahwa hidayah itu hak prerogatif Allah. Sampai Nabi sendiri aja nggak punya hak memberikan hidayah, tapi usaha tetap harus. Ya, itu ya. Kalau ini asbab nuzul pakai itu wallahu alam, tapi yang pasti yang saya tahu tentang terkait ayat Abu Thalib adalah innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Terima kasih, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Semoga manfaat dan insyaallah akan kita lanjut besok dan akan saya lengkapi dengan sesuai dengan durasi insyaallah.
Wallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu la taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.